Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas bersama mengenai salah satu permasalahan di dalam analisis jaringan atau network, yaitu permasalahan shortest router problem. Jadi di dalam permasalahan shortest router problem ini tujuannya adalah kita ingin menentukan jarak terpendek atau rute terpendek antara originating point atau kota asal ke destination point atau kota tujuannya. Nah, untuk menyelesaikan kasus SRP ini bisa digunakan berbagai macam metode atau algoritma. Salah satunya di sini yang akan kita gunakan adalah menggunakan algoritma Dijkstra. Kita coba langsung ke contoh kasusnya untuk memahami bagaimana penggunaan algoritma Dijkstra di dalam kasus SRP. Misalnya di sini saya ambilkan dari Here's another example of using Dijkstra. Jadi di sini sudah diketahui gambaran networknya atau gambaran jaringannya. Di dalam network ini terdiri dari beberapa kota, dari kota A, B, C, D sampai kota H. Nah, di sini tujuannya adalah kita ingin menentukan rute terpendek atau jarak paling minimal dari kota A menuju kota H. Kemudian lewat gambar network ini sudah diketahui jarak antar kota. Jadi misalnya kota A ke kota B8, B ke F13, dan seterusnya. Kita coba menggunakan algoritma Dijkstra untuk menyelesaikan permasalahan shortest router problem ini. Nah, di sini kita coba buat dulu tabelnya. Kolom pertama ini ada kolom V. V ini artinya adalah asal atau kota asalnya. Kemudian kolom kedua ini adalah opsi-opsi kota tujuannya. Jadi karena di sini originating point-nya itu dimulai dari kota A atau asalnya itu dari kota A, maka untuk iterasi pertama di sini kita tuliskan kota A atau asalnya dari A. Kemudian untuk tujuannya dari kota A ini bisa memilih beberapa opsi, yaitu A bisa menuju ke A bisa ke B, A ke C, A ke D, sampai ke H. Jadi kita tuliskan semua kemungkinannya dari kota asal A bisa menuju ke kota mana saja. Kita mulai dari kota asal A menuju ke A. Karena dia nggak kemana-mana, maka di sini dituliskan 0. Kita tuliskan di sini 0A. Karena dia berasal dari kota A. A menuju A, tidak kemana-mana, maka 0A. Kemudian setelah itu dari A menuju B. Kita lihat A menuju B. Sebelumnya kita tandai dulu yang awal. Di sini kita beri tanda kotak. Kemudian A menuju B. Kita cek A menuju B jaraknya adalah 8. Maka kita tuliskan di sini adalah 8A. 8A itu artinya adalah dari A menuju B. Jaraknya adalah 8. Kita tuliskan 8A. Kemudian dari A ke C. Kita cek A ke C itu jaraknya 2. Maka kita tuliskan 2A. A ke D 5, kita tuliskan 5A. A ke E, kita lihat A ke E itu nggak bisa pergi langsung atau di sini nggak bisa direct. Maka di sini kita tuliskan jaraknya adalah infinite. A ke E kita tuliskan jaraknya infinite. A ke F juga sama, nggak bisa direct infinite. A ke G dan A ke H juga sama, infinite. Nah, kemudian kita bandingkan nilai-nilai yang ada di sini. 0A ini nggak kita masukkan, jadi kita bandingkan 8A, 2A, 5A, infinite, 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 dan infinite. Nilai yang paling kecil yang mana? Terlihat di sini bahwa nilai yang paling kecil adalah 2A. Maka kita tandai nilai 2A ini, kita tuliskan lagi di bawahnya. Jadi kita pilih 2A, kita kasih tanda kotak 2A. Nah, 2A di sini ini adalah dari kota asal A menuju
tujuannya adalah C. Tujuan C kita pindahkan menuju kota asal. Jadi di iterasi 2 kita masukkan C di kota asal. C kita masukkan ke kolom V atau kolom kota asal. Nah, kemudian kita cek dari C ke B. Jarak dari C ke B itu dia nggak bisa ya, jadi indirect, nggak bisa langsung. Maka yang kita tuliskan di sini C ke B adalah sama dengan nilai sebelumnya. Karena nilai sebelumnya adalah 8A, maka kita tuliskan C ke B 8A. Karena indirect, maka kita tuliskan di sini 8A, sama dengan nilai sebelumnya. Kemudian kita cek dari C ke D. C ke D itu jaraknya adalah 2. Jaraknya 2 ditambahkan dengan nilai optimal sebelumnya adalah 2 atau 2A di sini. 2 ditambah 2 maka 4 nilainya. Nilai 4 ini lebih kecil dari 5 atau berarti nilai 4 itu lebih baik dari 5 karena kita pilih jarak yang minimal. Karena nilai 4, total jaraknya 4 itu lebih bagus dari 5 atau lebih kecil dari 5, maka kita tuliskan di sini nilainya adalah 4C. 4-nya kita tuliskan 4C karena 4 ini dari kota C menuju kota D, 4C. Kemudian selanjutnya kita lihat dari C ke E. Kita cek C ke E. C ke E itu jaraknya adalah 5. 5 ditambah dengan jarak sebelumnya 2 yang optimal, maka 7. 7 itu lebih bagus daripada infinite atau lebih kecil dari infinite. Maka kita tuliskan di sini nilainya adalah 7. 7C. C ke E 5, 5 ditambah dengan 2, 7. 7 lebih bagus dari infinite, maka kita tulis 7. 7-nya adalah 7C karena dari kota C. Kemudian kita cek C ke F. C ke F, dia nggak bisa direct. Dia indirect kan, maka kita tuliskan sama dengan nilai sebelumnya, infinite. C ke G juga nggak bisa langsung, maka kita tuliskan sama dengan nilai sebelumnya. C ke H juga sama, nggak bisa langsung, maka kita tuliskan sama dengan nilai sebelumnya. Kemudian dari nilai-nilai yang sudah kita masukkan, kita bandingkan nilai 8A, 4C, 7C, infinite, infinite, infinite. Yang sudah kita kotakin sebelumnya nggak kita pakai. Yang paling kecil atau yang paling minimal di sini nilainya adalah 4C. Maka yang kita pilih adalah 4C. 4C kita pilih, kita tandai, kita turunkan nilainya ke bawah. Maka karena 4C itu dari C ke D, maka D yang sebelumnya adalah tujuan menjadi asal. Jadi iterasi ketiga kita tulis asalnya dari D. Kemudian kita cek dari D ke B. Kita lihat dari D ke B. D ke B itu adalah jaraknya 2 ditambahkan dengan nilai optimal tadi 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nilai 6 ini lebih kecil dari nilai 8. Atau berarti 6 itu lebih baik dari 8. Maka di sini kita tuliskan dari D ke B adalah 6. Atau 6D. Karena dari D ke B. Kemudian selanjutnya kita cek dari D ke E. Kita lihat D ke E adalah 1 ditambah 4, 5. 5 lebih kecil dari 7, kita tulis 5D karena lebih baik. Kemudian D ke F. D ke F itu adalah 6. 6 ditambah dengan 4, 10. Lebih bagus dari infinite, kita tulis 10D. D ke G, 3. 3 ditambah dengan 4, 7. 7 lebih bagus dari infinite, kita tulis 7D. D ke H. D ke H itu kan nggak bisa langsung. Tidak bisa direct, maka di sini tuliskan sama dengan nilai sebelumnya, infinite. Kemudian kita pilih dari 6D, 5D, 10D, 7D, sama yang infinite, yang paling kecil yang mana? Paling kecil adalah 5D. Kita tulis 5D.
dan kita tandai. Kemudian 5D ini kalau kita lihat dari D ke E, asalnya D, tujuannya E, maka E sebagai tujuan di iterasi 3 menjadi kota asal di iterasi keempat. Kita tuliskan di sini asalnya adalah E. Kita tuliskan E. Kemudian kita cek dari E ke B. E ke B itu nggak bisa indirect, maka kita tulis sama dengan nilai sebelumnya, 6D. E ke F. E ke F itu juga indirect, kita tulis sama dengan sebelumnya 10D. E ke G itu 1 ditambah 5, 6. Maka 6 ini lebih kecil dari 7, kita tulis 6E. 6E. E ke H, kita lihat E ke H, itu indirect, nggak bisa langsung, maka kita tulis infinite, sama dengan nilai sebelumnya. Kemudian kita cek 6D, 10D, 6E, dan infinite. Yang paling kecil nilainya adalah 6. Ada 6D, 6E. Kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih yang 6D. Maka kita tandai 6D. Kita tuliskan di bawahnya 6D. Maka di sini kalau kita lihat 6D itu berarti dari E ke B. Kota asalnya E, kota tujuan B. Kota tujuan B menjadi kota asal di iterasi berikutnya. Kita cek B ke F, berarti ya yang belum ada kotaknya, berarti B ke F. Kita lihat B ke F itu 13 ditambah 6, 19 itu kan lebih besar dari 10, jadi nggak lebih baik, maka kita tuliskan yang lebih baik. Yang lebih baik berarti sama dengan nilai sebelumnya, 10 gitu. Jadi kita pilih yang nilai terkecil atau nilai yang lebih baik. B ke G, kita cek B ke G itu nggak bisa langsung, maka kita tulis sama dengan nilai sebelumnya, 6E. B ke H juga nggak bisa, kita tulis sama dengan nilai sebelumnya, infinite. Dan kita bandingkan 10, 6, dan infinite, yang paling kecil adalah 6E, maka kita pilih 6E. 6E di sini adalah, kalau kita lihat di sini 6E itu berarti dari B ke G. G-nya pindah menjadi kota asal. G. Kita cek G ke F, berarti ya G ke F itu 2 jaraknya. 2 ditambah dengan 6, 8. 8 lebih baik dari 10 atau lebih kecil dari 10, maka kita tuliskan di sini 8G karena dari G. 8G. Kemudian G ke H kita cek 6 ditambah dengan 6, 12. 12 lebih baik dari infinite, maka kita tuliskan 12G. Nah, kemudian kita bandingkan lagi 8G dan 12G, yang paling kecil 8G. Kita pilih 8G. 8G, maka di sini kota asalnya adalah F. Iterasi berikutnya kota asalnya F. F ke sisanya tinggal H. F ke H adalah 3. 8 ditambah 3, 11. 11 lebih baik dari 12, lebih kecil dari 12, maka kita tuliskan 11F. Nah, ini hasilnya sudah optimal. Yang terakhir ini adalah total jaraknya 11. Gitu. Kemudian untuk menghitung total jarak optimalnya atau untuk mengetahui rute optimalnya, ini tadi ya, kita coba. Nah, untuk mengetahui rute optimalnya, kita mulai dari kota tujuannya. Kota tujuannya adalah H. Maka kita dilihat sini H. Tujuan H ini berasal dari kota F. Berarti F ke H. F ke H.
Kemudian F ini menjadi tujuan. F ini menjadi tujuan. Kita lihat di sini F itu ke G. Kita lihat G di sini, G itu ke E itu dari D itu dari C itu dari A, sehingga di sini rute tersingkatnya tadi adalah A, C, D, E, G, F, H, sesuai dengan yang tadi sudah kita telusuri dari kota tujuannya, jadi ditarik ke belakang dengan total jaraknya adalah 11. Begitu penggunaan algoritma Dijkstra untuk penyelesaian masalah rute terpendek atau shortest route problem. Semoga cukup membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.